khususnya media sosial. Di akhir, mudah-mudahan bisa beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diundang dan diamanatkan untuk bisa memberikan beberapa taujih dan tausiah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua para jamaah bisa mengambil iktibar ibrah dari beberapa pengalaman yang pernah saya. Baik, tadi nama sudah disebutkan ya, Sofyan Sauri. Nanti mungkin mau tahu lebih banyak tentang saya, bagaimana saya, mungkin bisa lihat di klik Google. Nanti Sofyan Sauri. Memang yang penting innamal a'malu bil khawatim, ada istilahnya begitu. Jadi amal seseorang itu dilihat dari akhirnya, dan Allah itu tidak melihat amal seseorang di awal maupun di pertengahan, tapi Allah melihat amal itu dari akhir. Dan mudah-mudahan inilah mudah-mudahan saya bisa husnul khatimah, bisa beramal sampai akhir hayat ya, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, tema kita pada malam ini silaturahmi. Kita bisa produksi dengan silaturahmi ini daripada paham intoleransi dan radikal. Mungkin kita kilas balik, kenapa kita perlu ya memahami apa itu intoleransi dan radikalisme. Intoleransi dan radikalisme adalah tangga daripada tangga-tangga untuk menuju teroris. Seorang teroris itu sudah pasti dia intoleran, dia sudah pasti radikal. Tetapi seorang radikal dan intoleran itu belum tentu dia jadi teroris. Tapi lampu kuning dan lampu merah kalau orang sudah mempunyai sikap-sikap intoleransi dan sikap-sikap radikalisme, itu yang harus kita waspadai, karena dia merupakan tangga untuk menuju pemahaman yang lebih ekstrim. Inilah yang membuat binasanya umat-umat terdahulu. Kata Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Salah satu nama, celakalah kata Rasulullah orang yang ekstrim. Celakalah orang yang ekstrim, celakalah orang yang ekstrim. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain dikatakan, Inna dina yusrun lan yushaddad dina ahadun illa billah.
Sesungguhnya agama Islam ini memberikan kemudahan, banyak memberikan kemudahan kepada kita semua, karena tidak ada agama yang menyulitkan bagi kita. La yushadda dina ahadun illa ghalaba. Dan sekali-kali di antara kalian yang bersikap ekstrim, bersempit-sempit ya dalam masalah agama, illa ghalaba, kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap-sikap seperti itu. Makanya jangan ekstrim ya, karena nanti ekstrim merupakan pintu ya bagaimana binasanya orang-orang terdahulu ya. Nah, dari sekian ya 3.500 teroris yang ditangkap, mungkin nanti kalau mau lihat datanya bisa ke Bapak AKBP Sohib ya. Ini teroris sejak tahun 2000 ya, kita lihat 2 dekade ini, sejak tahun 2000 sampai 2020 itu setelah banyak ditangkap sebanyak 3.500 lebih teroris yang ditangkap ya. Puncaknya itu 2018, satu bulan bisa ditangkap hampir 400 orang dalam satu bulan. Nah, ternyata jikalau kita teliti dari 3.500 tersebut, ternyata punya jargon, punya idiom ya, punya yel-yel, itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah nggak boleh kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Ya. Bukannya nggak boleh, boleh, bahkan wajib bagi kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, berpesan dan berwasiat ya kan, taraktu fikum amroini lan tadimu abada kitaballah wa sunnatullah ya, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang mana kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang kepada 2 perkara itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita wajib berpegang karena itu pedoman utama kita. Hanya problemnya kemudian, permasalahannya adalah siapa yang bisa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah kita semua orang yang belum pernah mondok di pesantren dalam waktu yang lama, belum pernah belajar agama secara serius ya, kemudian kita bisa otak-atik memahami Al-Quran begitu saja? Tidak ya, tidak mungkin orang begitu saja bisa memahami kecuali dengan guru. Kita perlu belajar dengan seorang kiai, kita perlu belajar dengan orang-orang yang berilmu, yang kita percayai akhlaknya, budi pekertinya ya, kita percaya dia keagamaannya dan guru-gurunya, dan sanadnya tidak terputus. Nah, sekarang ada fenomena hijrah ya di kalangan anak-anak muda kita, adik-adik kita ya, teman-teman kita, lingkungan kita, orang yang kemudian tiba-tiba ya hijrah. Hijrah sih kalau sampai di sini keren-keren aja, bagus-bagus saja ya. Bagaimana tidak, dia tadinya hidup dalam kehidupan jahiliyah, dia hidup dalam keadaan dosa, lalu kemudian tiba-tiba dia menjadi baik. Kita suka ya, kita dukung, kita suka, kita senang. Tetapi yang jadi masalah ketika dia salah dalam mencari, ketika dia salah dalam mencari seorang mentor, salah dalam mencari seorang ustaz yang kemudian baru pesantren sehari 2 hari ya, ikut daurah training sehari 2 hari, lalu keluar dari majelis taklim tersebut, dari halaqah tersebut, lalu dia mengatakan ini boleh, ini tidak boleh ya, ini haram, ini halal, dalam persoalan-persoalan yang dibangun banyak istilah. Dia tidak mengetahui tentang adabul, bagaimana orang mencari ini. Lalu kemudian dia menyimpulkan beberapa hukum, apalagi berkaitan dengan urusan darah, yang mana fatwa-fatwa tersebut mempunyai potensi yang namanya safkut dima, yaitu berpotensi tertumpah darah. Nah, hari ini kita lihat bagaimana banyak adik-adik kita ya belajar tanpa sanad, tanpa guru yang baik, lalu kemudian dia menyimpulkan. Maka akhirnya kita lihat akhir-akhir ini ya banyak orang berpikir tentang ya cara berpikirnya seperti orang-orang ekstrim.
Bagaimana dalam sejarah kita bisa melihat terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, ya. Kemudian mengatakan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Utsman bin Affan. Dia katakan bahwa Utsman bin Affan itu tidak ikut dalam perang Badar, dia tidak perang Uhud, tidak ikut perang Uhud, ya. Bahkan ketika Bai'atul Ridwan dia juga tidak ikut, di depan oleh anak-anak muda, orang tua. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dikatakan Ali bin Abi Thalib telah kafir. Kenapa? Karena dia bertahkim, berhukum dengan hukum selain hukum manusia. Dalilnya apa? Dalilnya pakai dalil-dalil umum yang mengatakan ini hukum illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Sama hari ini ketika banyak anak muda mengatakan negara ini adalah negara kafir, tidak berhukum dengan hukum Islam, hukum Allah. Padahal beda sikap antara orang yang enggan berhukum dengan hukum Allah dengan orang yang belum waktunya atau belum mampu untuk menegakkan secara kafah menggunakan hukum Allah tersebut. Ya, tapi nggak disamakan. Nah, fenomena-fenomena seperti inilah, ya, muncul di kalangan para anak-anak muda yang kembali kepada Al-Quran As-Sunnah tapi salah cari guru. Ya. Bahkan ada di dalam sebuah ungkapan, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Karena di dalam Al-Quran itu ada makna-makna mujmal, ada makna muqayyad, ada makna khas. Kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran begitu saja tanpa kita mengetahui tentang asbabun nuzul, konteks ayat tersebut, tanpa kita mempelajari tentang ulumul Quran, ulumul hadis dan lain sebagainya. Ada seorang tabi'in, Abdullah bin Wahab, mengatakan, laula Malik Walis, seandainya bukan karena Imam Lais dan Imam Malik, la halaktu, sungguh aku telah celaka. Karena apa? Kuntu adumu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Karena apa? Karena tanpa sanad, tanpa mempunyai pemahaman tentang bahasa Arab, tentang sorot, ya, tentang ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu-ilmu yang lain, ya, kita tidak mungkin bisa menyimpulkan, beristinbat hukum lalu berfatwa yang berkaitan dengan urusan-urusan darat. Tidak bisa. Ya. Dan kita lihat hari ini banyak sekali anak-anak muda, ya, yang baru ngaji setahun 2 tahun lalu dia kemudian mendadak menjadi mufti. Ya, ini sangat kita sayangkan. Karena apa? Karena nanti jika ini ditelan oleh anak-anak kita, ya, anak-anak muda, mahasiswa, para pemuda yang baru semangat mencintai Islam, kemudian ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan kesemangatan anak-anak muda ini, lalu kemudian disuruh untuk membenci kepada sesama kaum muslimin. Apa jadinya negara ini? Ini yang kemudian tidak kita inginkan. Ya, banyak sekali fenomena-fenomena yang kita lihat, ya. Makanya kemudian ada nasihat, ya, dari Ustaz Adi Hidayat, ya. Beliau mengatakan kalau Anda keluar dari majelis taklim, keluar dari halaqah atau liqa, lalu keluar dari majelis taklim tersebut, Anda jadi benci dengan orang-orang Islam sesama kaum muslimin, membenci orang-orang yang di luar daripada kelompok kita. Apa kata beliau? Tinggalkan, ya, tinggalkan. Kalau Anda ikut ngaji, ikut majelis taklim lalu jadi benci dengan orang-orang di luar kelompok kita, sebaiknya tinggalkan saja. Karena agama ini memberikan kemudahan. Agama ini, orang yang belajar agama itu memberikan kita semakin semangat, ya, semakin cerdas, semakin tinggi prestasi, semakin dia bertakwa, bertambah kebaikannya. Bukan sebaliknya, orang belajar agama, ya, kemudian jadi bermasalah dengan masalah sosial, ya, dia jadi mengisolasi dirinya, ya, tidak mau bergaul dan berteman dengan orang-orang yang di luar kelompoknya. Ya, ini kita perhatikan banyak, ya. Inilah yang kemudian pernah kita alami, pernah saya alami, ya,
kemudian kita menjadi mengisolasi diri. Ketika kita dimusuhi oleh tetangga kita, oleh masyarakat kita, lalu kita berdalih dengan mengatakan bada'al Islam ghariban. Sesungguhnya Islam ketika muncul itu asing. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Kemudian akan menjadi asing sebagaimana yang pertama. Fasayaudu ghariban kama bada'a, dan kembali menjadi asing sebagaimana yang pertama. Fatuba lil ghurba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Nah, biasanya dia pakai hadis-hadis seperti ini. Akhirnya dia apa? Ya, ngaku bicara tentang kebenaran, bicara Islam, tapi nggak pernah ke masjid. Ya, kita ditanya kenapa nggak pernah ke masjid? Wah, itu imamnya banyak bid'ahnya. Masjid di situ banyak bid'ahnya. Ya. Ini kalau kita gampang mudah-mudah mengucapkan ini bid'ah, ini boleh, ini nggak boleh, itu haram, Rasulullah tidak mau mencontohkan seperti itu dan sebagainya. Itu sikap-sikap yang namanya ada kesan, ya, intoleransi. Takutnya kalau kita selalu mudah, ya, tidak bersikap toleransi terhadap di luar kelompok kita, nanti kita naik ke level, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dari intoleransi dia bisa naik jadi radikal. Dan kalau udah radikal dia ingin memenangkan pendapatnya. Kalau diskusi dia marah, dan dia nggak mau berteman lagi. Anak bareng dengan antum. Ya, saya berlepas diri dari apa yang antum perbuat. Ya, antum telah banyak melakukan bid'ah. Ya, ini antum juga memberikan loyalitas kepada orang-orang fasik. Levelnya baru intoleran, ya, baru radikal. Nah, yang kita khawatirkan adalah, ya, nanti mereka menjadi yang saya katakan tadi 3.500, ya, banyak sekali, ya, selama 20 tahun 2 dekade ini anak-anak muda kita itu banyak terjebak kepada pemikiran-pemikiran ekstrem, pemikiran-pemikiran yang kemudian, ya, tidak menghormati daripada mazhab setempat. Dan kebanyakan, ya, dari 3.500 ini bukan cuma jargonnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga kebanyakan tidak bermadzhab, bahkan tidak mau menghormati mazhab setempat. Ini ada kisah. Ada seorang calon ulama, talabul ilmi, ya, yang kemudian dia belajar, ya, dari negeri Yaman, lalu dia belajar ke negeri Hijaz dan Najd. Lalu kemudian dia bersimpati dengan seorang guru, seorang syekh. Ya, saya ingin belajar dengan antum. Saya ingin belajar. Saya kagum dengan ilmu yang antum sampaikan. Lalu ditanya oleh syekh, kamu dari mana? Saya dari Taif. Saya dari Yaman. Bukankah di sana bermadzhab Syafi'i? Ya, betul. Tapi saya mau belajar sama antum. Jangan. Saya ingin bermadzhab Imam Ahmad atau Hanafi. Kamu belajar dengan yang selain saya. Tidak, saya mau belajar sama antum. Jangan. Nanti saya akan merekomendasi, saya akan memberikan kasihan kepada antum dengan teman saya yang juga bermadzhab Syafi'i. Loh, kenapa saya tidak boleh belajar sama antum? Karena saya kata Sobat, karena nanti kalau antum pulang, ya, pertama antum di sana tidak ada teman diskusi. Ya, artinya apa? Kalau dia pulang, dia pasti akan bawa hal-hal yang sifatnya syak, yang sifatnya asing di tengah kaum muslimin atau kaum yang bermadzhab Syafi'i itu. Ya, pertama tidak ada teman diskusi. Yang kedua adalah kamu nanti akan pulang membawa gaduh, membawa apa? Membawa fitnah nanti. Inilah seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Alam Al-Bala. Beliau mengatakan yang bagi lil muslim yasta'idu minal fitan. Hendaknya seorang muslim itu berlindung daripada fitnah. La yasduqu bi dzikril madzhab al-barid. Tidak menyibukkan diri mereka kepada mazhab-mazhab yang asing. Ya, wala fil usuli wala fil furu', tidak saja dalam masalah-masalah pokok dan juga dia dalam masalah-masalah cabang. Dan tidaklah aku melihat orang-orang yang melakukan hal demikian dia tidak mendapatkan kebaikan, bahkan dia mendapatkan keburukan. Akhirnya fatwa dia, keterangan-keterangan dia, taklim dia itu membuat dua
musuhan. Ya, kenapa? Ketika dia membawa paham yang aneh dan syad, nanti membuat kemudian masyarakat kita jadi kebingungan. Ini mana? Ya. Mertua saya itu belum lama itu mendengarkan sebuah radio, ya, udah dekat-dekat sini, ya, di arah Ciamis. Kok mama bingung dengerin radio ini, tahlilan nggak boleh, maulid nggak boleh, ini haram, itu nggak boleh. Ini yang benar yang mana? Ini nenek udah 70 tahun, ya, dia bingung dengerin radio, ya, awalnya senang dia dengerin Al-Quran dan sebagainya, tapi tiba-tiba kemudian ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, bukannya begitu, ya. Artinya, kalau kita mempunyai pemahaman yang berbeda dengan masyarakat kita, ya, ditakutkan kita justru membawa fitnah di tengah masyarakat kita. Itulah kenapa saya tadi ketika datang ke sini melihat anak-anak membaca sifat 20, kemudian ada yang menghafalkan Nazawat Alfiyah, kemudian ada yang lain sebagainya, saya lihat, wah, ini sudah aswaja, aman sudah saya. Karena ketika saya harus berceramah di sebuah masjid yang kemudian isinya maaf, ya, yang dikit-dikit membuat bid'ah, saya sudah sering diprotes, ya, kenapa? Saya punya pengalaman buruk dalam masalah-masalah demikian, sampai kemudian maaf, ya, saya ini pernah tertangkap oleh Densus 88, ya, dengan teman-temannya Pak KBP Suhaim. Saya ditangkap sampai 10 tahun, ya, makanya sudah pernah jadi orang yang punya sikap intoleran, punya sikap-sikap radikal, bahkan sampai naik level jadi teroris. Padahal saya dulu mondoknya sama dengan Pak Yai, ya, pernah mondok di Jawa Timur, di Peloso, karena korban ngajinya tamat, akhirnya begini, ya. Makanya saya berusaha kepada para jamaah jangan sampai pengalaman saya dulu itu diulang, ya, dengan dalil memang, ya, kita ini ingin menegakkan Al-Quran dan Al-Sunnah, ingin menjadikan negara ini menjadi negara Islam, tapi dengan cara-cara yang destruktif, dengan cara-cara yang kemudian melawan hukum, melawan pemerintahan, berjihad dan sebagainya. Dan teman-teman akhirnya juga teman-teman saya banyak yang terbunuh, tertembak, ya. Dan ini kemana mereka? Ya. Apakah mereka syahid? Ya. Padahal ternyata korban dari kepolisian juga cukup banyak ditembaki oleh kelompok-kelompok ini, oleh rekan-rekan saya. Ya. Jangan-jangan amalan kita justru amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teringat, ya, di dalam Al-Quran di ayat surat Al-Kahfi 103, 104 dan 105. Dan ayat ini berkaitan dengan kelompok Harun atau kelompok yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Ya. Di situ dikatakan kul hatunabbiukum bil ahsarina a'mal. Katakan ya Muhammad, maukah aku tunjukkan orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah rugi amalannya di kehidupan dunia, tetapi apa? Wa hum yasabuna annahum yusuna. Tapi kita menyangkanya telah berbaik sebaik-baiknya amalan. Nah, ayat ini biasanya kalau kasih menyanyikan ayat dengan ayat. Amilatun nasibah taslah naran, ya, bersusah-susah payah dunia, tapi justru malah masuk neraka. Kurang apa mereka ini ikhlasnya? Ya, bakal mereka mengajak anaknya, ibunya untuk jadi pembunuh diri, misalnya, ngodakkan anak dirinya sampai hancur. Ya, itu kalau bukan ikhlas mana bisa? Gitu. Tapi ikhlas dia ingin mencintai Islam, ingin membela Islam. Tapi karena salah cari guru, salah cari pengajian, ya, akhirnya binasa. Ya, dia menyangka bahwa dia sabuna atau yusini sunnah, dan dia menyangka bahwa amalan ini akan mengantarkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi, ya, malah tidak diterima. Ya, justru malah masuk ke neraka. Kenapa? Karena fatwa-fatwa guru-gurunya ini itu berpotensi tertumpahnya darah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin pernah mendengar ceramahnya Gus Bahar. Ya, beliau membawakan sebuah hadis, ya, yang hadis ini belum pernah saya dengar, yaitu ketika bagian tubuh yang lain, ketika
ketika di hadapan Allah, lisan ini berbicara kepada Allah, ya Allah, kenapa aku lebih disiksa lebih dahsyat daripada anggota tubuh yang lain? Kenapa lisan ini lebih dahsyat siksaannya daripada anggota tubuh yang lain? Lalu kata Allah, karena lisan yang kalian ini membuat darah-darah tertumpah di bagian timur dan barat, membuat kemudian alat kelamin yang terjaga, yang suci kemudian menjadi ternoda. Karena apa? Karena lisan, bahaya lisan. Yaitu orang-orang yang kemudian dia berfatwa, kemudian fatwanya ini adalah satu dimana dia berpotensi kemudian orang menjadi tertumpahnya darah yang suci, yang seharusnya dia terjaga karena dia salah ngomong, yang berani dan nekat dia dalam berfatwa yang kemudian terjadi pertumpahan darah. Dia mau memprovokasi orang untuk angkat senjata, dia memprovokasi orang untuk membunuh sesama kaum muslim. Akhirnya apa? Dia disiksa di sana. Ini mesti dibawa oleh Rasulullah. Ya, Masya Allah. Ya, kita harus banyak mengambil pelajaran-pelajaran ya daripada fenomena yang terjadi hari ini. Yang tadi Pak AKBP Suhaimi juga menyinggung bagaimana kita dengan mudahnya ya jempol kita ya kemudian menyebarkan nada-nada provokasi ya, mengcopy paste fatwa-fatwa yang sebetulnya itu pernah digunakan oleh para salaf, oleh para ulama di masa yang kuat, lalu kemudian dipakai di saat kita sedang ya. Akhirnya apa? Kita memprovokasi masyarakat untuk membenci kepada sesama kaum muslim. Ini amat disayangkan ya. Karena apa? Kita kasihan ya. Kita prihatin terhadap anak-anak muda hari ini yang kemudian ya, terprovokasi, lalu dia juga menyebarkan nada-nada kebencian dan sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang kita mulai tertib ya, ada undang-undang ITE dan lain sebagainya yang kemudian membuat kita lebih waspada. Karena bisa jadi ya kita belum pernah melihat, kita belum tabayun dan lain sebagainya, lalu kita sebarkan kebencian tersebut, lalu kemudian kebencian tersebut digunakan oleh adik-adik kita yang tanpa bisa menyaring, memfilter daripada informasi yang kebenarannya belum tentu ada. Lalu kemudian dia ya, kita lihat banyak sekali anak-anak muda kita yang kemudian akhirnya jatuh korban, yang tertembak dan lain sebagainya. Yang mana bisa jadi mereka juga salah dalam mencari informasi yang akurat, salah dalam mencari guru, salah dalam mencari lingkungan teman dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ceramah dan tausiah saya yang sebelum ini bisa dijadikan sebagai pelajaran ibrah ya, menjadi hikmah bagi kita semua. Jangan sampai kemudian adik-adik kita ya ikut-ikutan ya, karena kecintaan kita kepada Nabi kita, kecintaan kita kepada agama ini, kecintaan kita kepada din ini, lalu kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan kita semua, lalu kita diajak untuk ya membenci kepada saudara-saudara di luar daripada kelompok kita. Jangan berkecuali tadi ya. Maka kemudian ya, tanggung jawab buat kita semua ya, kita harus menjaga daripada masyarakat kita, lingkungan kita ya, adik-adik kita daripada pemikiran-pemikiran yang kemudian memecah belah bangsa dan negara ini. Ya, pemikiran-pemikiran yang kemudian memberikan destruktif ya, sikap-sikap yang destruktif yang menghancurkan ya, jangan sampai seperti itu. Dan mudah-mudahan kita tetap berpegang kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbukti paham ini cinta kepada negara kita, cinta kepada NKRI, cinta kepada para pemimpin kita. Jangan sampai kemudian kita belajar agama justru membuat kita menjadi prestasi kita menurun, kita menjadi benci di luar kelompok kita ya, kepada negara dan bangsa kita. Negara ini sudah punya beban cukup berat ya, jangan sampai kemudian kita tambah bebannya ya. Umat ini sudah cukup berat bebannya, jangan sampai kita menambah daripada beban daripada umat Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mengingat ya, protokol
datang, sudah hampir jam 9. Nanti kita tutup, mungkin ada waktu 10 menit mau tanya jawab dan sebagainya, silakan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.